Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga sopir mengantuk saat berkendara, satu unit mobil box terguling di Jalan Lintas Medan, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Kandang ayam milik peternak di Kabupaten Serdang Bedagai diduga menjadi biang kerok banyaknya lalat di rumah warga. Menikmati pemandangan Danau Toba sambil minum kopi di tengah pepohonan di Kaldera Toba. Dua ekor monyet liar mulai membuat resah warga perumahan Permata Hijau di Jalan Ileng, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan. Diduga lantaran habitat tempatnya mencari makan sudah mulai berkurang. Lantaran dibangun perumahan, sejumlah monyet liar mulai masuk ke permukiman warga. Monyet-monyet liar tersebut terlihat berkeliaran di sebuah komplek perumahan warga sambil mengais tempat sampah untuk mencari makanan. Kepala Lingkungan 30 Ridwan mengatakan, sudah beberapa minggu belakangan ini monyet liar kembali muncul di lingkungannya yang sebelumnya beberapa tahun lalu pernah ada. Belum ada korban terkait masuknya monyet liar ini ke permukiman warga. Dalam seminggu belakangan ini, terima laporan dari warga, ada beberapa ekor monyet yang berkeliaran ke pemukiman warga dan kelihatan monyetnya sangat liar dan mungkin membahayakan. Apa selama ini ada korban Pak dari warga? Untuk yang monyet yang saat ini berkeliaran, sepertinya belum ada korban, belum ada laporan. Tapi kalau yang 2 tahun yang lalu sempat ada monyet liar gini juga masuk ke pemukiman warga, ada beberapa orang menjadi korban. Warga berharap Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA dapat segera menangkap monyet-monyet tersebut sebelum ada warga yang menjadi korban seperti beberapa tahun yang lalu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, salah satu tempat bermain anak-anak di Kota Tebing Tinggi tampak tak terawat. Fasilitas bermain yang baru dibangun tahun 2021 ini kini banyak yang sudah rusak dan sejumlah sampah pun berserakan. Taman khusus bermain untuk anak ini berada di dalam lapangan Merdeka, Jalan Sutomo, Kota Tebing Tinggi. Taman ini dibangun pada tahun 2021 dari anggaran bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namun kondisi taman dan fasilitas olahraga serta permainan anak-anak banyak yang rusak. Sampah dan putung rokok juga tidak dibuang warga ke tempat sampah meski sudah disediakan tong sampah. Alhasil tempat main ini terkesan tak ramah lagi bagi anak-anak dan orang yang ingin berolahraga. Salah satu penyebab permainan anak banyak yang rusak adalah banyaknya orang dewasa bermain secara beramai-ramai. Rusak memang, karena itulah asal besoknya ke sini rusak satu, besoknya rusak satu. Kayak semalam saya lihat kan ada mama yang naik, orang-orang tua, orang dewasa yang khusus anak-anak ini kan sayang fasilitas anak-anak. Kini sebagian orang tua berharap selain taman bermain khusus untuk anak diperbaiki dan dilakukan perawatan, kesadaran warganya juga diminta untuk bersama menjaga kebersihan dan fasilitas yang sudah dibangun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Kita ke informasi selanjutnya. Rutan Kelas 1 Labuhan Deli, Kota Medan memberdayakan seratusan warga binaan mengolah limbah daun pokok nipah menjadi sapu lidi berkualitas dan akan diekspor ke Dubai. Bagaimana ya produk yang dihasilkan dari dalam rutan ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Seratusan warga binaan yang terlibat kasus narkoba ikut mengerjakan pembuatan pengikat sapu lidi di aula rumah tahanan kelas 1 Labuhan Deli, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan. Salah satu perusahaan industri sapu lidi mempercayai warga binaan sebagai pekerja untuk merakit sapu lidi. Sebanyak hampir 5 ton limbah daun pokok nipah dihadirkan dan dikelola oleh warga binaan. Hasil sapu lidi yang dikerjakan ini nantinya akan diekspor ke Dubai. Meski pembuatan sapu lidi secara manual, namun terlihat secara terampil dan teliti warga binaan mengerjakan untuk merakit sapu lidi.
mulai dari menyusun hingga mengikat menggunakan tali khusus. Ada yang bisa untuk memenuhi bantuan kami. Artinya abang di sini upah atau tidak gimana? Ya kami untuk semangat untuk di sini untuk kehidupan kami untuk sementara ini di Rutan Labuan Deli. Tapi abang dibayar di sini ya? Syukur alhamdulillah Pak Karutan mengerti kami. Alhamdulillah kami dibayar untuk mengikuti pekerjaan ini. Artinya bang merasa senang nggak abang dengan ada? Alhamdulillah kami merasa senang untuk mengikuti pekerjaan ini. Kami motivasi kami untuk kedepannya untuk memperbaiki diri lagi. Kepala Rutan Kelas 1 Labuan Deli menyebutkan pihaknya bekerja sama dengan salah satu perusahaan industri untuk mengajari serta memberdayakan keahlian para warga binaan. Akan pembuatan ataupun pengikatan sapu lidi yang rencananya pembuatan dan pengikatan sapu lidi ini akan kita ekspor ke Dubai. Jadi di sini kami sifatnya ya memberdayakan daripada warga binaan yang ada supaya nantinya di luar ya mereka-mereka ini punya keahlian kemudian apa yang mereka kerjakan sekarang ini juga itu akan menerima gajinya ataupun upahnya. Adanya berbagai kegiatan keterampilan di Rutan diharapkan warga binaan nantinya ketika bebas memiliki peluang untuk dapat kembali bekerja. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kita beralih ke informasi lain, menikmati pemandangan Danau Toba sambil minum kopi di tengah pepohonan bisa Anda temui ketika datang ke Kaldera Toba di Kabupaten Toba. Serunya lagi, para pengunjung juga bisa menari tortor Batak bersama penari yang menghibur wisatawan di dalam lokasi kaldera. Kaldera Toba, tempat wisata yang cocok untuk membuat mata lebih segar dan pikiran lebih tenang di Kabupaten Toba. Dari tempat ini Anda dapat menikmati pemandangan indah perbukitan dan pemandangan Danau Toba. Menikmati pemandangan bisa sambil minum kopi di tengah pepohonan di kaldera atau sambil berkeliling naik ATV. Tempat ini selalu ramai pada akhir pekan, baik untuk berkumpul bersama keluarga maupun beramai-ramai dengan teman-teman. Pengunjung yang datang ke Kaldera Toba cukup membayar tiket masuk Rp20.000 per orang. Serunya lagi, para pengunjung juga bisa menari tortor Batak bersama penari yang menghibur wisatawan di dalam lokasi kaldera. Rame dan emang musim lagi weekend juga kan, jadi emang lagi rame aja sih. Terus kaldera ini menurut kamu jadi tempat wisata yang bagus nggak? Bagus daripada tempat yang jauh-jauhnya lagi, nih tempatnya Apa yang kamu lihat di sini, di daerah sini, apa aja? ada pemandangan yang langsung Danau Tobanya, ada tempat minumnya, ada tempat Spot duduk foto juga ya? Nah, fotonya banyak juga, jadi Ada camping untuk tempat juga, ada wisata ini camping-camping. juga keren. Keren ya. Tak usah bingung kalau Anda datang dari luar Kabupaten Toba. Beberapa fasilitas di wisata kaldera ini juga menyediakan penginapan dengan konsep rumah hutan atau bisa juga berkemah. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Toba. Dan informasi Kaldera Toba mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Freddy Cahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.